melaksanakan kegiatan acara yudisium di Institut Teknologi dan Pendidikan Makandaya Bali. Yuk Sobat Ipers, kita tanya-tanya yuk apa sih persiapan mereka dalam kegiatan acara yudisium kali ini. Oke Sobat Ipers, kembali lagi dengan saya Ido Madirsana. Di sini saya mewawancarai salah satu kakak tingkat yang sedang menjalani yudisium di tahun ini, yaitu angkatan pertama di ITB Markandeya Bali. Selamat pagi Kak. Pagi. Kalau boleh tahu siapa namanya dan angkatan berapa, semester berapa, dan prodi apa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lisma Yanti. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya angkatan tahun 2018. Saya sekarang udah semester akhir ya. Udah yudisium kan udah semester akhir. Nah, kalau boleh tahu nih, apa aja sih persiapan kakak dalam acara yudisium ini sebelumnya? Oke, untuk persiapannya sih nggak banyak ya, tapi ribet gitu. Kalau cewek kan tahu sendiri ribet. Mungkin sih bangunnya agak lebih pagi karena jadwalnya juga pagi banget di sini. Sekitar jam 4 itu udah siap-siap, terus make up, habis itu udah deh langsung ke sini. Ikut menjaya-jaya, habis itu udah ikut di atas langsung kegiatan. Nah, kalau boleh tahu nih, apa saja sih yang telah kakak lakukan dari awal kampus di TB Makandaya Bali ini sampai di titik kak ini gitu? Oke, tentunya 4 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. Jadi banyak hal banget yang kita lakukan di sini, terutama kakak sendiri mantan BEM juga ya seperti kalian. Jadi dari awal tahun, dari awal masuk sini itu banyak banget kegiatan kampus yang harus kita ikutin, seperti pelatihan-pelatihan, terus kegiatan-kegiatan di luar kampus juga sering banget kita, apalagi tugas-tugas keluar itu. Sampai di tahap kemarin kan sempat COVID ya. Saya itu sempat libur sih, cuma masih aktif juga ke kampus dengan apa itu namanya, giliran gitu, kayak hari ini 5 orang, besok 5 orang, tapi tetap kegiatannya berjalan terus gitu. Oke kak, kakak kan ikut program S1 ya di sini. Nah, kalau boleh tahu suka dukanya tuh apa saja sih dari awal sampai akhir secara hal yang paling inilah yang susah dilupakan gitu. Kalau bilang berkaitan dengan suka duka ya, kalau kakak sih lebih ke kenangan sama teman-temannya. Soalnya kan di sini benar-benar kayak yang kita gimana ya, benar-benar ngelakuin semuanya tuh sama temen, nggak ada yang lain lagi. Walaupun dosen jarang-jarang sih ikutnya, sama temen itu udah kadang sampai nangis gitu. Saksinya teman-teman, perjuangannya benar-benar kayak yang udah jatuh, yang ngajak bangkit itu teman-teman gitu. Pokoknya semualah tentang teman-teman. Paling berkesannya sama teman-teman semua. Oke kak, lagi satu nih, motivasi apa sih yang bisa kakak berikan kepada adik tingkat yang di ITB Markandeya Bali ini untuk berikutnya sebagai petunjuk agar tidak menyanyiakan waktu dan kesempatan dalam belajar seperti itu. Oke, ada pesan aja ya. Buat adik-adik aku yang semester kecil sekarang, tetap semangat. Kamu hari ini mungkin merasa lelah, tapi percayalah teman-temanmu ada, teman-temanmu tidak meninggalkan. Pokoknya intinya semangat sampai akhir perjuangan, berjuang bersama-sama. Oke kak, terima kasih. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu kakak tingkat yang dimana sedang menjalankan yudisium yang pertama di ITP Markandeya Bali. Sebelumnya boleh kenalkan diri terlebih dahulu, kemudian prodi dan angkatan tahun berapa. Oke, baik, sebelumnya terima kasih banyak kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nil Noviantari, program studi pendidikan bahasa Inggris angkatan ke 4 tahun 2017. 2017. Baik kak, kalau boleh tahu apa sih persiapan kakak di acara yudisium ini yang pertama di kampus ITP Markandeya Bali? Jadi tentunya tidak banyak sih persiapan yang saya lakukan untuk yudisium ini, karena sebelumnya juga ada istilahnya pelepasan gitu. Setelah kita mengikuti proses tadi selama 4 tahun, jadi ada proses secara adat seperti acara agama. Jadi mungkin tidak banyak sih persiapannya, mungkin karena sudah hal yang biasa gitu ya. Jadi mungkin persiapannya cuma
dari segi pakaian dan lain sebagainya, kesiapan juga karena sebelumnya juga sudah ada persiapan gladi bersih dan lain sebagainya gitu. Itu aja sih. Baik Kak. Terus untuk berikutnya, nah Kakak kan menjalani program S1 ya. Kalau boleh sharing nih kepada Sobat Ipers, apa sih yang telah Kakak lakukan dari pertama sampai titik ini gitu? Misalnya kayak motivasi apa untuk belajar atau sejenisnya seperti itu Kak? Oke, jadi mungkin dari pengalaman pribadi selama kurang lebih 4 tahun menjalani pendidikan di ITP Markandia Bali, sedari awal saya kuliah di sini. Jadi kebetulan sekali saya adalah seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi seperti itu. Jadi mungkin banyak hal yang saya lalui terkait proses bagaimana pembelajaran dan lain sebagainya gitu, bagaimanapun selayaknya mahasiswa seperti itu. Tapi ada beberapa hal mungkin pengalaman-pengalaman yang saya dapat seperti pernah mengikuti organisasi seperti BEM, UKM dan lain sebagainya, dan juga mengikuti organisasi di luar kampus seperti itu. Jadi banyak proses, banyak hal up and down, biasalah mahasiswa gitu, banyak struggle yang dialami seperti mungkin susahnya di beberapa mata kuliah, kemudian susahnya dalam mengatur waktu, kemudian mungkin ada problem-problem dengan teman mungkin ataupun dengan dosen, mungkin ada sedikit kekesalan dan sebagainya. Itu adalah hal yang biasa sebagai seorang mahasiswa. Tapi sejauh ini banyak sekali pelajaran yang saya dapat, terutama bagaimana bisa mengatur diri sendiri untuk bisa pada akhirnya sampai ke titik ini. Entah itu bagaimana memanajemen waktu, memanajemen diri sendiri, terutama bagaimana memprioritaskan urusan dan lain sebagainya agar semuanya itu balance. Kalau misalkan kalian sekarang sebagai mahasiswa itu kan ada banyak hal yang kalian ikuti gitu, tidak hanya fokusnya untuk belajar di kelas, tapi kan ada UKM, ada BEM, belum lagi organisasi di luar kampus dan lain sebagainya gitu. Jadi harus pintar-pintarlah mengatur waktu dan mengatur diri gitu, memprioritaskan apa yang memang menurut kalian itu penting. Dan beberapa hal juga pernah saya ikuti di sini seperti lomba dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin motivasi dan juga pesan saya selaku mahasiswa dan yang sekarang juga sudah di yudisium, jadi mungkin perbanyak mencari ataupun menggali hal-hal yang baru sehingga banyak hal yang kalian dapatkan nantinya gitu, tidak hanya sekedar berkuliah pulang lalu berkuliah lalu pulang kembali seperti itu. Jadi cari banyak hal seperti kegiatan-kegiatan kampus, organisasi, lomba-lomba dan lain sebagainya. Itu sih. Baik Kak, terima kasih untuk sharingnya dan sangatlah bermanfaat karena untuk adik tingkatnya mungkin sebagai petunjuk untuk kedepannya mau melakukan apa saja. Nah, lagi satu Kak, apa sih suka duka yang Kakak alami dari awal bersekolah di ITB Markandia Bali ini? Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, saya merupakan salah satu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi. Jadi mungkin sedari awal mungkin terdapat beberapa struggle gitu dalam bagaimana sih saya biar bisa lanjut lagi di S1 ini. Jadi kebetulan ada ITB Markandia Bali dan di sini saya dapat beasiswa. Jadi selalu bersyukur sekali dan juga sangat saya manfaatkan sekali. Jadi banyak hal sih seperti yang saya bilang tadi, juga banyaklah problem-problem yang pastinya akan dialami sebagai seorang mahasiswa dan itu adalah hal yang wajar. Namanya juga berproses, pasti kalian akan ada up and down, pasti ada hal-hal yang mungkin baru kalian temukan gitu, permasalahan-permasalahannya, apakah itu dari segi pembelajaran mungkin ada yang kurang ataupun ada yang kok susah ya seperti itu mungkin ya, ada banyak mungkin ya pengalaman-pengalaman yang bisa kalian dapatkan selama berkuliah seperti itu. Jadi kalau untuk pribadi mungkin itu aja sih terkait ada beberapa hal yang mungkin belum bisa diatur, misalkan mengatur waktu, apalagi misalkan kalau kalian tidak hanya berkuliah saja dalam artian mengikuti organisasi juga dan lain sebagainya gitu. Itu aja sih mungkin. Oke, siap Kak. Terima kasih atas pengetahuan dan pengalamannya telah sharing kepada kita yang dimana angkatan baru dan mahasiswa baru. Oke Sobat Ipers, sekian dari saya. Terima kasih. Oke Sobat Ipers, kembali lagi dengan saya Hido Madirsdana
Di sini saya sudah berbicara dengan Pak Pane selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Apa kabar, Pak? Baik. Nah, kalau Gimana? baik juga. Ya, gimana? Kalau boleh tahu apa saja sih fakultas atau prodi yang ada di ITB Markandeya Bali ini yang sedang mengikuti yudisium angkatan pertama? Oke, selamat pagi semuanya, tuh siang, tuh malam, Om Swastiastu. Hari ini 10 Oktober 2022 ada yudisium Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di sana ada 3 program studi yang selesai di yudisium hari ini, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, sama Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oh, baik Pak. Berikutnya tingkat kepuasan Bapak dalam kegiatan yudisium ini apa saja Pak? Dalam segi pelaksanaan, kemudian susunan acaranya. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya harus ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia, itu baik dari dosen maupun dari BEM adik-adiknya. Hari ini saya rasa sangat lancar ya, baik pertama dari upacara keagamaannya, kemudian sampai dari pembukaan sampai juga akhirnya itu selesai dengan sangat lancar, dan saya rasa pribadi saya itu sangat puas sekali. Nah, namun lebih dari itu yang saya sangat senang hari ini itu bagaimana kita sudah bisa menyelesaikan tanggung jawab kita di institusi, khususnya teman-teman kita di Fakultas Ilmu Pendidikan menyudisium adik-adik kita, dan itu ada 46 hari ini yang di yudisium, dan mereka sudah mendapatkan gelar SPD, sudah resmi secara akademik, mereka sudah berhak menyandang gelar tersebut. Saya rasa demikian. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Kalau boleh tahu nih, Bapak selaku Wakil Rektor 1 yaitu bidang akademik, apa sih harapan Bapak kepada mahasiswa atau mahasiswi yang telah lulus atau hampir lulus lah, karena kan baru yudisium. Setelah wisuda, apa sih harapan mereka di bidang di tempat kerja atau setelah mereka tamat seperti itu? Oke, terima kasih. Kalau dari saya pribadi, mungkin saya luruskan sedikit. Yudisium itu memang adalah prosesi terakhir dari bidang akademik. Nah, nanti wisuda itu adalah prosesi dari tingkat institusinya. Nah, sebenarnya secara akademik mereka itu sudah selesai. Gitu. Jadi mereka sudah selesai pendidikannya, nanti tinggal seremonial aja di wisuda. Nah, kalau pesan saya mungkin ya, dan harapan saya itu yang pertama pasti bagaimana nantinya para alumni ini ya, karena mereka udah alumni, bisa mengabdikan diri mereka itu baik dimanapun, tidak hanya di dunia pendidikan maupun di non pendidikan, apa yang sudah mereka pelajari di ITB Markandeya ini selama 4 tahun lebih kurang ya. Nah, jadi tidak hanya sebagai seorang pendidik, mungkin bisa jadi juga di manajemen kependidikan, ataupun mungkin bisa karena kita kurikulumnya itu tidak murni, tidak hanya pendidikan, bisa juga ke dunia pariwisata kah, atau dunia manajerial dan lainnya. Tetapi yang saya harapkan mereka itu bisa berkontribusi lebih di masyarakat. Itu yang penting. Oke Pak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Kepada Sobat Ipers, itulah jawaban dari Wakil Rektor Bidang 1 di bidang akademik, dan semua pasti punya harapan dan tujuan masing-masing. Sekian dari saya, ucapkan terima kasih. Halo Sobat Ipers, demikianlah peliputan hari ini. Saya Dewa Rizkana dengan Krisna Aryawan selaku perwarta berita dan reporter mengucapkan terima kasih dan undur diri, dan sampai jumpa di peliputan berikutnya. Bye-bye.